Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kata Suara yang membahas tentang seputar ASN ataupun operator sekolah ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengecek IP ASN atau Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ya. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, Bapak Ibu bisa melihat dulu atau menemukan video-video lainnya yang terkait dengan seputar ASN itu di channel Kata Suara. Silahkan dilihat di bagian profilnya untuk video tutorial atau cara-cara lainnya ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ASN Digital di asndigital.bkn.go.id ya. Pertamanya, seperti biasa, kita masuk terlebih dahulu ke ASN Digital, ke My ASN Digitalnya. Kemudian masukkan username yaitu NIP Bapak Ibu dan juga password ya. Nah, tidak lupa juga untuk mengisikan kode OTP-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang kode OTP-nya hilang atau terhapus, bisa diaktifkan kembali. Videonya sudah saya buatkan, tinggal cek aja di channel Kata Suara ya. Masukkan dulu untuk kode OTP-nya. Nah, jika sudah berhasil masuk seperti ini, Bapak Ibu biasa langsung menuju ke layanan individu ASN. Kemudian pilih menu yang My ASN ya. Ditunggu dulu sebentar sampai loadingnya selesai. Nah, jika sudah di halaman ini atau di tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke layanan ASN yang ada di samping kiri atau yang ada di sini ya. Ya, layanan ASN yang gambar tas atau ya ini seperti gambar tas. Kita klik layanan ASN. Kemudian setelah muncul menunya, kita pilih yang ini, Indeks Profesionalitas ASN. Nah, di sini sudah muncul ya nilainya dan urutan-urutan lainnya. Saya jelaskan dulu sedikit, apa sih IP ASN itu? IP ASN itu adalah ukuran statistik untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K ya, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Dan tujuannya sendiri untuk IP ASN ini adalah memetakan kualitas SDM untuk pengembangan karir, perbaikan pelayanan publik, dan dasar pemberian tambahan penghasilan atau TPP. Nah, kemudian IP ASN ini ada 4 kategori penilaian ya, yaitu ada kompetensi, ada kinerja, ada kualifikasi, dan juga ada disiplin. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu adalah dari diklat, pelatihan, atau kursus yang Bapak Ibu ikuti dari tingkat nasional ataupun tingkat wilayah ya. Kemudian ada juga kinerja. Nah, ini hasil sasaran kinerja pegawai atau SKP tahunan yang biasanya kita buat di kinerja ya. Nanti akan dihitung juga skornya ke dalam IP ASN ini. Kemudian kualifikasi tingkat pendidikan. Nah, ternyata tentunya tingkat pendidikan juga berpengaruh kepada skor IP ASN kita ya. Jadi semakin sesuai atau semakin relevan pekerjaan kita dengan tingkat pendidikan yang kita tempuh, maka itu akan menambah ke dalam skor IP ASN. Kemudian disiplin ya. Disiplin ini bisa juga dari absensi, kemudian juga hukum kedisiplinan ya. Jadi kepatuhan ASN terhadap peraturan-peraturan yang ada ya. Ini landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2018 dan Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019. Pengukuran ini dilakukan secara mandiri ya, atau melalui sistem My ASN oleh instansi setiap tahunnya. Kemudian kegunaannya ini untuk apa sih IP ASN ini? Kegunaannya itu bisa jadi untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, keperluan mutasi, kemudian juga
sebagai indikator kualitas aparatur negara. Jadi kualitas kita itu bisa diukur atau tercerminkan oleh skor IPASN ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah muncul di halaman seperti ini atau sudah tampil berada di halaman seperti ini, kita bedah satu-satu ya. Hasil di sini ada nilai maksimal dari setiap indikator yang dijadikan atau yang nantinya diakumulasi menjadi skor IPASN. Pertama, dari hasil penilaian kinerja. Hasil penilaian kinerja ini bisa dilihat atau bisa diambil dari sasaran kinerja pegawai atau SKP yang setiap tahunnya kita buat melalui e-kinerja. Jadi nanti nilainya dari SKP e-kinerja itu masuk ke dalam skor IPASN ini. Kemudian ada juga riwayat hukum disiplin. Di sini berpengaruh juga ya, apakah Bapak Ibu pernah atau tidaknya melakukan pelanggaran terhadap hukum disiplin ASN, maka nanti akan berpengaruh pada nilai ini. Ini adalah nilai maksimalnya 5 dan ini nilai aktualnya. Berarti jika memang nilai aktualnya 5, berarti Bapak Ibu tidak pernah melakukan pelanggaran ya terhadap hukum. Begitu juga dengan penilaian kinerja atau SKP itu nilai maksimalnya 30. Jika Bapak Ibu nilai maksimalnya 30, maka ini sama juga ya, berarti maksimal nilainya. Biasanya itu ditentukan melalui hasil predikat ya, predikat kinerja pegawai itu biasanya baik, sangat baik, sedang atau kurang ya. Nah, jika di sini tampil angka 30 atau nominal 30 ini berarti biasanya Bapak Ibu mendapatkan nilai yang sangat baik. Jika kurang berarti dapat nilainya baik di predikat SKP ya. Kemudian di sini juga ada riwayat kompetensi atau riwayat perkembangan kompetensi ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu ikuti untuk peningkatan kualitas itu nilainya akan dimasukkan ke sini. Dan ini untuk menaikkan nilai riwayat pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu bisa memasukkannya di MyASN ini ya. Jadi di situ ada nanti menunya, atau bila perlu nanti saya buatkan videonya bagaimana cara menambahkan pelatihan apa saja yang sudah Bapak Ibu ikuti, bagaimana dan apa aja yang harus dimasukkannya supaya nilai riwayat pengembangan kompetensi ini bisa maksimal ya. Ini maksimalnya di angka 40 dan nilai aktualnya ini 35. Berarti ada 5 lagi dan baru tercapai 88% ya. Kemudian di sini juga ada kualifikasi riwayat pendidikan terakhir ya. Jadi ini kesesuaian antara ijazah atau pendidikan yang sudah Bapak Ibu tempuh dengan pekerjaan yang sekarang Bapak Ibu lakukan ya. Tentunya di sini semakin intinya menjurus atau tidaknya kuliah dengan pendidikan dengan yang Bapak Ibu sekarang kerjakan begitu ya. Jadi ini total akumulasi dari nilai keseluruhan 1, 2, 3, 4 dari 4 indikator ini diakumulasikan menjadi 100 ya. Dan ini adalah nilai aktualnya 90, maka didapatkanlah nilai IPASN ini sebesar 90 ya dari 100. Dan ini dikategorikan nilai yang tinggi ya. Sudah saya jelaskan tadi ada nilai kurang, sedang, dan juga tinggi. Maka jika nilai IPASN Bapak Ibu itu masih di kurang atau sedang, maka sebaiknya ditingkatkan kembali agar memudahkan agar tercerminkan siapa Bapak Ibu ini ya, dirinya itu tercerminkan dengan nilai yang ini, meskipun sebenarnya ya begitu gitu ya. Meskipun sebenarnya ini tidak terlalu menjadi patokan begitu. Tapi dengan adanya ini kita menjadi ada bukti gitu. Untuk kenaikan pangkat misalnya atau mungkin ke jabatan yang lebih tinggi itu bisa juga dijadikan patokan ya skor IPASN ini ya. Kemudian nilai di sini juga ada keterangan ya, berapa persen yang diambilnya, bisa Bapak Ibu baca juga. Di sini nilai IPASN dikategorikan 5 tingkat, mulai dari sangat rendah ya,
hingga sangat tinggi. Data yang ditampilkan bersifat informatif dan dihimpun secara sistematis oleh sistem kepegawaian. Jadi intinya Bapak Ibu sering mengupdate data Bapak Ibu semuanya di MyASN ini, maka nanti akan terakumulasi ke dalam skor IPASN ini. Dan kemudian untuk perbaikan atau pengkinian data silahkan hubungi administrator kepegawaian instansi Anda. Ya, jadi ini di sini di MyASN ini ada yang bisa diupdate oleh Bapak Ibu sendiri secara mandiri, ada juga yang bisa diupdate hanya melalui stakeholder terkait ya di wilayah tempat kerja Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi tinggal di buka-buka dulu di MyASN-nya. Kalau di sininya nanti ada tombol tambah, maka itu bisa diupdate dengan sendiri ya. Sebetulnya sudah saya jelaskan juga terkait bagaimana cara menambahkan itu di video cara menaikkan skor arsip digital di video sebelumnya ya. Bisa Bapak Ibu cek di channel saya ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan, mohon dimaafkan. Dan jika ingin dibuatkan video-video lainnya, silahkan langsung saja di kolom komentar ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.